Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe salamat, lindung nalatai. Salam sahujud karede malempang. Adil katalino, kecuramen kasaruga, besingap jadi bata. Arus. Halo semuanya. Dalam salam kenal, salam sehat. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Baik, perkenalan, nama saya Wahyu Indra Kumala. Saya mahasiswa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Saya berada di depan ibu dan bapak dan saudara-saudari, bukan penulis yang handal dan juga bukan seorang pembuat orasi yang baik, tetapi tampilan saya di hadapan ibu dan bapak saudara-saudara sekalian hanyalah seorang mahasiswa yang sama seperti rekan-rekan mahasiswa sekalian. Izin saya sampaikan orasi saya yang bertajuk Jeritan Rakyat atas kebijakan pemerintah. Dapat kita lihat pada beberapa tahun yang sudah lewat maupun sampai sekarang, kita telah melihat dan merasakan kebijakan pemerintahan yang membuat seluruh rakyat menjerit, baik dengan keputusan maupun kebijakannya. Dapat kita lihat dalam contoh kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat menjerit dengan keputusan yang dikeluarkan, yaitu kenaikan harga BBM yang membuat rakyat menjerit karena adanya kenaikan maupun barang langka yang dengan harga yang tidak mampu dijangkau. Kebijakan pemerintah yang membuat rakyat menjerit yaitu dengan adanya kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah yang satu ini sampai sekarang kita telah merasakan dampak dari harga BBM naik drastis. Adanya kebijakan pemerintah ini membuat rakyat menjerit karena kenaikan harga tidak mampu dijangkau oleh rakyat, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Dilansir dari industri.com, Jakarta, akhirnya berita santet dibicarakan bahwa BBM bersubsidi yaitu solar dan pertalite resmi hanya naik perhitungan dari Sabtu 4 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri ESDM yang bersampaikan pengumuman tersebut agak kelihatan grogi dari tidak lengkapnya pernyataan, sehingga harus menyusun serta harus diingatkan serta terinci. Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000 atau naik 2.350 per liter, sementara solar dari 5.150 menjadi 6.800, naik 1.650 per liter. Pertamax dari harga 12.500 naik menjadi 14.500 per liter, naik 2.000 per liter. Suatu kenaikan yang drastis kalau dipresentasikan, berarti pertalite naik 30%, lalu solar naik 32%, dan pertamax naik 16%. Suatu kenaikan yang sungguh mengagetkan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan BBM bersubsidi. Inikah yang disebut menyesuaikan harga? Bagaimana disampaikan Menteri ESDM? Pada sesungguhnya yang terjadi lonjakan harga yang mengungkit, kalau boleh disebut, terutama untuk pertalite dan solar, karena untuk pertama merupakan BBM non subsidi dan kenaikan sifatnya berkala. Sekalipun pemerintah langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya, perintah saat maksimal berusaha agar terjadi kenaikan BBM bersubsidi ini, ada dua alasan yang mengharuskan pertalite dan solar merupakan BBM bersubsidi yang harus dinaikkan, yaitu pertama, anggaran subsidi komposisi BBM 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus dari tahun ke tahun. Anggaran kedua, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat maupun yaitu pemilik mobil pribadi. Kedua hal tersebut menjadikan posisi yang sulit untuk memutuskan, namun untuk
menyelamatkan APBN, maka dengan berat hati diambil keputusan untuk menaikkan, bukan sekedar menyelesaikan harga BBM bersubsidi, yaitu solar, pertalite maupun Pertamax yang merupakan BBM non subsidi juga mengalami kenaikan. Sungguh kedua hal tersebut bisa disikapi agar bisa menjadi sebuah alternatif keputusan menunda atau melakukan persesuaian terhadap tidak sekaligus melonjak, sehingga tidak memberatkan rakyat menengah ke bawah susah untuk meredakan BBM. Hal bisa dilakukan untuk alasan pertama adalah kenaikan bertumbuhan subsidi BBM yang wajar, yaitu dengan menginvestasi kebutuhan BBM baik solar dan pertalite dengan menghitung jumlah kendaraan, mobil dan sepeda motor yang layak menggunakan BBM subsidi sebagai dasar menghitung kebutuhan BBM subsidi yang bisa dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Antaranya sepeda motor yang paling banyak kemudian ber-cc rendah di bawah 2000 cc dan seterusnya. Sekian orasi yang saya sekian orasi ilmiah saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penulisan orasi saya. Kritik dan saran saya harap dari ibu bapak dosen agar bisa menulis orasi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.